Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di mata kuliah Mobile Programming. Kali ini di pertemuan 19 ya. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan proyek yang sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah buat form registrasi ya, dimana kita bisa mendaftarkan user baru untuk aplikasi microblog kita. Misalnya di sini saya buat registrasi nama, misalnya Leo Van Sandi. Nah, misalnya dengan email leo@unpam.ac.id. Nah, di sini saya buat passwordnya yang simpel aja, admin 1 2 3 4 5. Nah, dah. Nah, ketika saya klik daftar, maka dia akan masuk ke dalam halaman selamat datang. Nah, pada saat ini sessionnya hidup ya, artinya kita sudah masuk ke dalam akun, sampai kita klik logout, baru nanti dia akan kembali ke halaman registrasi seperti itu. Dan untuk datanya sendiri tentunya tersimpan di tabel users, termasuk yang baru saja kita daftarkan, yaitu Leo Van Sandi. Nah, ini dia. Nah, tapi bagaimana kalau kita setelah logout, ya setelah logout, katakanlah kita logout. Nah, ini kita kembali ke form registrasi. Nah, bagaimana kalau kita ingin login ke dalam existing account atau akun yang sudah ada gitu. Nah, tentunya di sini sudah perlu kita tambahkan untuk form login yang terpisah dari form registrasi. Nah, untuk itu kita akan lakukan dulu modifikasi terhadap form registrasi di sini. Nah, di form registrasi di bawah ini ada tombol ya, tombol untuk daftar. Nah, di bawah tombol ini kita buat satu div lagi. Untuk jenis divnya, kelasnya mungkin boleh disamakan dengan yang atas misalnya. Untuk kelasnya kita pakai kolom 12. Misal seperti ini. Nah, tapi di sini kita akan buat sebuah teks. Misalnya adalah sudah punya akun. Tanda tanya. Nah, terus kita buat sebuah link untuk masuk ke dalam akun form login seperti itu. Jadi kita buat link menggunakan A. Ini misalnya A enggak ada ya. Kita pakai gini aja kalau gitu. Kita pakai A. Kita ref seperti ini. Terus kita tutup A-nya. Nah, di sini kita akan buat tulisan login. Oke. Nah, ini coba kita refresh. Kita lihat apakah sudah muncul. Nah, seperti ini. Sudah punya akun, bisa klik login di sini. Nah, saat diklik login, tentunya kita harus siapkan halaman untuk loginnya dan juga route yang menuju ke sana. Misal di sini linknya kita buat log aja ya. Jadi ketika link loginnya diklik, nanti dia akan menuju ke log. Nah, lognya akan ditangani seperti apa? Tentunya kita buat route-nya ya. Jadi di web.php boleh buka web.php-nya yang di routes web.php. Nah, kita akan tambahkan lagi untuk rute get-nya. Ini boleh copy aja dari yang atas seperti ini. Kita paste di bawahnya. Nah, yang ini garis miring kita kasih nama yang tadi log ya. Karena tadi kita buatnya alamatnya adalah log nih. Nah, kemudian untuk actionnya kita akan menuju bukan ke halaman home tapi ke halaman login. Tentunya kita harus buat dulu halaman loginnya. Di sini kan kita belum ada ya. Nah, ini baru ada halaman home dan halaman welcome. Nah, kita akan buat halaman login di sini. Kita klik tombol plus new file. Nah, dia sejajar dengan home ya. Buat dulu namanya adalah login.blade.php. Nah, seperti ini. Nah, ini dia. Ini akan kita buat. Nah, untuk halaman loginnya sendiri ya, itu akan dipanggil dari routes dari web tadi ya, dari web.php di sini. Kita akan panggil. Jadi ketika log yang diakses, maka view-nya adalah si login. Tidak perlu ketik yang .blade.php-nya ya, cukup namanya saja.
Oke, nah ini untuk roots-nya sudah jadi, maka selanjutnya adalah kita buat halaman loginnya. Karena di sini halaman login.blade.php-nya itu masih kosong. Nah, kita akan buat serupa dengan yang home. Jadi kita akan gunakan layout juga, extend layout. Kita buat section kontennya, baru kita buat form. Oke, jadi di sini kita add extend dulu seperti ini. Kemudian kita kasih nama layouts.app. Nah, kemudian kita akan buat sectionnya ya, section, dan juga tentunya ada end sectionnya, end section. Nah, seperti ini ya, sama seperti yang ada di home.blade. Nah, untuk sectionnya kita akan beri nama konten, sama seperti ini. Nah, di dalam sectionnya kita akan buat form. Nah, formnya akan serupa dengan form registrasi. Jadi kita akan kopas dari sini di block else ya, ada div class ini yang akan buat form registrasinya. Ini kita kopas aja sampai tutupnya. Nah, sampai tutupnya. Pertama kita copy dulu full seperti ini. Nah, kemudian kita akan modifikasi. Pertama, kita tidak perlu yang ini, yang barusan kita buat. Sudah punya akun, nah ini udah kita nggak perlu lagi. Untuk di halaman login, kita hapus. Kemudian untuk tombol daftarnya kita ganti jadi tombol login. Seperti ini. Nah, kemudian untuk login, mungkin kita hanya butuh email dan password aja. Jadi, untuk username-nya akan kita hapus, seperti itu. Jadi, div yang ini sampai end error-nya kita hapus. Nah, jadi sisa email dan password aja. Seperti ini. Nah, kemudian untuk action-nya saat ini, form ini menuju ke halaman daftar. Harusnya kita akan ganti ke fungsi login. Nah, fungsi loginnya memang belum dibuat, kita akan buat setelah ini, tapi kita cek dulu tampilannya apakah sudah sesuai atau belum. Ya, jadi kita balik lagi ke sini. Nah, kita klik tombol login, link login ini. Nah, dia akan masuk ke form yang baru kita buat. Nah, tapi ini judulnya masih registrasi, kita edit dulu. Di bagian card header-nya ya, ini registrasi, ganti menjadi masuk atau login gitu ya. Terserah teman-teman beri title-nya apa seperti itu. Ini boleh di save, kemudian kita cek lagi di sini. Nah, email dan passwordnya nanti bisa diisi, kemudian klik tombol login. Nah, untuk saat ini ya, untuk penanganan loginnya itu belum ada teman-teman ya. Jadi kita akan buat dulu untuk fungsi loginnya. Nah, pertama ya, form ini harus diarahkan ke namanya adalah login. Oke. Nah, kemudian kita buat root-nya sama seperti tadi. Nah, kali ini root-nya adalah metode post. Jadi kita akan kopasnya yang ini. Kita kopas aja yang logout. Kita copy, kita paste di bawahnya. Nah, cuman kali ini kita ganti logoutnya menjadi login. Nah, nama fungsinya juga sama, login. Nah, tapi fungsi login ini itu ya perlu dicatat bahwa fungsi login ini itu belum ada di dalam controllernya ya, di user controller itu belum ada fungsi login. Nah, sekarang kita akan tambahkan. Nah, kita scroll ke bagian sini. Nah, kita sudah punya fungsi logout. Kita tambah satu fungsi lagi, yaitu fungsi login. Ya. Oke, jadi kita buat public untuk fungsinya. Public function, beri nama login. Nah, untuk fungsi login, dia membutuhkan parameter usernya ya, atau request-nya ya. Jadi di sini kita akan buat metafor request, request. Nama variabelnya $request. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan tangani mungkin kurang lebih sama kayak menangani form login, yaitu pertama dilakukan validasi dulu seperti ini. Ini kita bisa kopas untuk validasinya.
sampai titik koma ini ya. Kita copy. Nah, kenapa harus dilakukan validasi? Jadi, kalau misalnya user ngisinya itu tidak sesuai ya, itu kita nggak usah repot-repot melakukan login itu atau melakukan pengecekan. Tidak perlu melakukan attempt untuk login apabila input dari usernya saja sudah tidak valid atau tidak diisi gitu ya. Nah, tapi di sini kita tidak perlu sampai ke menggunakan rules serumit ini, karena pada akhirnya ketika kita mau login kan justru harus pakai nama dan email atau email yang udah terdaftar ya. Jadi unique ini sudah tidak perlu lagi dan malah memang harus dihapus. Nah, in fact ya, kita cukup required aja untuk login, itu cukup required aja. Artinya cukup diisi aja. Jadi di sini kita langsung untuk rules-nya, sorry ini kebanyakan. Nah, cukup required aja. Seperti ini. Begitupun untuk name itu nggak ada ya. Jadi email dan password aja. Nah, cukup required aja. Jadi boleh dihapus. Ini dia cukup required aja. Required. Nah, password juga sama. Atau kalaupun mau dikasih minimum yang sama dengan registrasi itu boleh. Tapi enggak juga nggak apa-apa. Karena ketika login, yang penting dia harus diisi. Itu dulu rules-nya. Nah, setelah udah diisi, artinya kita boleh melakukan upaya untuk melakukan login. Nah, kita akan buat attempt. Tapi pertama kita ambil dulu email dan password yang disubmit oleh user. Caranya adalah kita siapkan variabel pertama untuk email. Email misalnya sama dengan kita akan ambil dari $data ya dengan indeks yaitu email. Nah, seperti ini. Ambil juga untuk passwordnya, misalnya PW, kita kasih nama variabelnya. Kita ambil juga dari $data atau data yang masuk dari login, dari form login ya, dengan nama password. Nah, kenapa email dan password? Karena memang form login itu kirimnya email dan password, jadi sesuai ya. Kita akan ambil di sini. Nah, setelah diambil baru kita bisa melakukan upaya login. Nah, upaya loginnya kita harus cek dulu menggunakan if tentunya ya. Dilakukan pengecekan upaya login. Jadi dalam if kita gunakan auth. Nah, kita panggil attempt ya. Kita pakai panah ya untuk ngambil membernya. Attempt. Nah, untuk attempt-nya ini kita masukkan kredensialnya, teman-teman. Nah, untuk memasukkan kredensialnya gimana? Kredensial yang akan dipakai adalah email dan password. Jadi, karena ada dua, kita pakai kurung kotak seperti ini. Kemudian kita masukkan satu-satu. Pertama email. Kemudian kita pakai tanda panah seperti ini. Nah, kita akan ambil emailnya itu dengan $email yang sudah kita ambil dari form. Nah, hal yang sama kita lakukan pada password ya, atau untuk passwordnya kita ambil dari variabel PW. Password si panah kita ambil dari variabel $PW. Nah, ini dia. Jadi email dan password yang sudah ambil dari form, kita akan lakukan upaya atau attempt untuk melakukan autentikasi ya, atau login. Nah, kalau berhasil gimana? Kalau berhasil, kita akan buat session baru. Ya, artinya dia bisa masuk. Ya, artinya dia akan bisa masuk ke halaman yang ini. Jadi, ketika dia terautentikasi, kita ingat lagi di bagian home, ketika dia terautentikasi yang muncul adalah ini, halaman selamat datang. Tapi jika tidak terautentikasi atau tidak ada sessionnya, dia posisi logout, maka yang tampil adalah halaman untuk pendaftaran. Seperti itu. Jadi di sini kita akan lakukan kita akan buka session sesuai dengan data yang masuk. Jadi $request ya, kita akan panggil session. Nah, kemudian kita panggil regenerate.
Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kembali ke halaman utama, return, redirect. Kita boleh pakai garis miring. Udah, itu aja untuk halaman utama ya. Oke, kalau gagal loginnya gimana ya? Kita bisa tambahkan else-nya ya. Tapi untuk saat ini kita biarin aja dulu. Yang penting kita cek bagaimana jika loginnya berhasil seperti itu. Tentunya ketika login berhasil, dia akan kembali ke halaman utama, ke halaman home, tapi ke halaman yang selamat datang. Seperti itu. Oke, nah kita simpan dulu user controllernya, kita save, kita kembali lagi ke sini ya. Nah, tadi kan kita buat akun namanya, pakai emailnya leo@unpam.ac.id ya. Untuk passwordnya tadi admin 12345. Nah, kita akan masuk ke akun ini. Akun Leovan Sandi, akun yang sudah ada ya. Jadi kalau misalnya kita kembali nih halaman seperti ini, kalau kita mau registrasi baru ya kita isi ini. Tapi kalau kita sudah punya akun, klik di login sini ya, klik login. Nah, masuk, kita masukkan email yang tadi leo@unpam. Nah, kebetulan tadi saya pilih save password ya, jadi nggak usah diketik lagi. Nah, kita akan login. Oke, nah sekarang ini masih not found ya. Karena apa? Karena untuk loginnya di sini belum menuju ke route yang sesuai seperti itu. Nah, kita cek lagi di sini di bagian route-nya ya. Oh iya, ternyata route-nya tadi belum di save, masih ada tanda bulatnya. Ini sudah ada sebenarnya untuk login, dia akan mengarahkan ke fungsi login tapi belum di save tadi. Save dulu. Nah, ini jangan sampai lupa ya. Nah, harusnya sekarang sudah bisa. Kita ulang, kita login, boom, masuk. Jadi ketika kita buat akun baru langsung selamat datang, tapi ketika kita masuk lagi dengan akun yang sudah kita buat juga sama masuk ke sini. Artinya sudah ada sessionnya. Oke, jadi kita bisa log out, kita bisa masuk ke halaman yang sudah di halaman login, kita bisa pilih akun yang sudah ada seperti itu dan masuk ke halaman ini. Oke, nah sekarang untuk penggunaan login, logout sudah oke ya. Jadi untuk masalah user sudah beres. Nah, sekarang kita ingin user kita itu ketika dia berhasil login, maka dia bisa melakukan posting gitu ya. Jadi kalau orang udah login ke akunnya, kayak di Facebook mungkin di dulu ya, masuk ke akun ya dia udah bisa tuh posting-posting atau melakukan apapun yang ingin dia lakukan menggunakan aplikasi ini. Nah, maka di sini kita akan tambahkan lagi. Jadi di dalam selamat datang ini kita akan buat sebuah form ya, sebuah form di mana kita bisa melakukan posting atau post sesuatu gitu ya. Nah, untuk postingnya kita buat simple aja teman-teman. Untuk formnya kita bisa kopas form login dulu teman-teman, boleh. Nah, ini form loginnya kita bisa kopas. Set. Sampai tutup div-nya ya teman-teman. Nah, kita copy. Nah, kita akan masuk kemana? Jadi, kita akan masukkan di dalam home, tapi ketika terautentikasi. Jadi, tepatnya adalah kita akan taruh dia di atas form logout ya. Jadi, dia kita letakkannya di sini, di atas. Ya, jadi kita boleh enter seperti ini. Nah, ya, jadi ini nanti kita akan buat selamat datang, kemudian bisa posting gitu ya. Kita paste dulu di sini. Nah, setelah di paste baru kita lakukan modifikasi seperlunya. Oh ya, selamat datangnya boleh kita pindahkan. Ctrl X dulu. Nah, Ctrl X ya. Kita pindahkan biar dia ada di dalam div yang ini. Di sini aja. Di atasnya kartunya. Nah, untuk ini bukan masuk, tapi kita kasih nama post gitu ya. Nah, kemudian untuk kolomnya itu tidak lagi email dan password ya, tapi yang bagian email ini akan kita ganti dengan title atau judul yang bisa dipost. Kita ganti jadi title,
tulisan ininya juga jadi title. Nah, kemudian ini untuk apa namanya, nama dan ID-nya juga ganti sebagai title atau judul ya. ID-nya title juga. Nah, ketika errornya juga pengecekannya title juga. Oke. Kemudian error title juga. Oke, nah itu satu. Kemudian yang bawah nih, untuk password ini akan kita ubah ya, bukan lagi password tapi menjadi body dari posting kita. Tulisan passwordnya kita ganti dulu semua jadi body. Nah, kita ganti jadi body semua yang ini. Sorry, type-nya itu nanti digantinya. Yang ini dulu body. Ini juga body. Oke, nah setelah selesai diganti jadi body, nah ini untuk input type-nya bukan lagi pakai input seperti ini ya, tapi kita akan pakai text area namanya. Text area. Nah, sebelum name kita bisa tambahkan untuk placeholder-nya. Untuk placeholder itu adalah tulisan yang nanti akan muncul sebagai keterangan. Misalnya, kalau di Facebook itu dulu what's on your mind ya, apa yang Anda pikirkan. Kalau ini mungkin apa yang ingin Anda bagikan. Misal seperti ini. Atau pakai titik-titik. Nah, seperti ini boleh. Nah, karena dia text area, maka dia juga harus ditutup dalam text area seperti itu. Jadi di sini setelah end error kita tambahkan tutup dari text areanya. Nah, di sini. Oke. Jadi ada tutupnya. Oke, nah sekarang untuk tombolnya kita ganti jadi post. Nah, sekarang kita cek dulu tampilannya udah oke atau belum sebelum kita memodifikasi actionnya. Karena actionnya harusnya bukan ke fungsi login ya, tapi nanti kita buat untuk postnya. Oke, ini kita save dulu. Nah, jadinya seperti ini. Apa yang ingin Anda bagikan? Oh ya, ini terlalu kecil ya mungkin teks areanya. Boleh diperlebar juga boleh, teman-teman. Nah, dan logoutnya boleh nih. Tombol logoutnya jangan dimisah kayak gini ya, jelek ya. Mungkin kita taruh di dalam card juga boleh di sini. Ya, kita coba. Nah, pertama untuk body MD-nya jangan 6, kita perbesar misalnya 9. Nah, kemudian kita akan form logoutnya nih. Form logoutnya kita copy dulu atau kita cut ya lebih tepatnya. Kita Ctrl X. Nah, kita akan masukkan ke dalam kartu atau cardnya. Nah, kurang lebih di div kedua di sini nih. Jadi ini div ini tutup div yang paling luar, div pertama, ini div kedua. Nah, jadi kita di atasnya div kedua. Sini. Oke, ini untuk tombol logoutnya. Simpan, maka inilah tampilannya. Nah, oke. Mungkin kurang rapih ya, nanti bisa lah kalau mau dirapi-rapikan, bisa seperti itu. Tapi untuk sementara nggak apa-apa kayak gini dulu. Atau kalau mau dia ukurannya hampir sama, bisa juga logoutnya kamu ganti tulisannya jadi out doang. Misal, coba cek. Oh, tetap di pinggir ya, nah, malah nggak bagus, logout aja kalau gitu. Oke. Atau mungkin kalau mau sejajar, dia boleh diletakkannya di dekat form satunya ya. Coba kita tes dulu kayak gini, ini kita cut lagi. Jadi bukan di div yang kedua, tapi div ketiga dalamnya. Nah, di sini aja coba ya. Bisa lebih rapi atau enggak. Nah, save lagi, kita lihat tampilannya.
Oke, ini udah lumayan lah ya. Mungkin tinggal dikasih BR supaya lebih ada jarak gitu ya. Misal di sini coba kalau kita kasih BR 2 BR mungkin. Nah, coba kita cek dulu. Nah, seperti ini. Silakan ya. Pokoknya bisa diatur-atur aja. Nah, oke. Nah, sekarang kita sudah punya form untuk melakukan posting. Jadi, di sini kita bisa melakukan post. Nah, tentunya kalau kita pengen misalnya melakukan posting nih, kita udah masuk nih, selamat datang. Kemudian kita mau bikin postingan. Nah, tentunya postingan ini harus ditampung ke dalam base data. Cuma sejauh ini kita belum punya form untuk itu. Belum punya field atau kolom untuk itu. Di sini belum ada. Jadi kita hanya dibuatkan user session dan kawan-kawan. Nah, terus gimana kalau kita pengen nambahin lagi, misalnya tabel post ya. Di sini belum ada nih tabel post, tabel user session ada. Untuk post belum ada tabel post. Nah, teman-teman bisa bikin ya untuk tabel post. Pertama harus teman-teman tahu bahwa ketika kita buat kemarin itu menggunakan migrasi ya. Jadi cek di bagian database itu ada bagian folder ini migration. Nah, di sini itu di migration itu ada untuk create table-tablenya. Create user table, create catch table, job table. Nah, kalau teman-teman mau nambah lagi, misalnya bikin tabel post, kita bisa create post table. Nah, gimana caranya? Kita tambah aja migration baru. Jadi kita ke terminal yang buat utility ya, yang paling bawah. Kita pakai PHP artisan make .2 migration. Kita kasih nama misalnya adalah create ya underscore, misalnya nama tabelnya adalah post, ada s-nya ya post gitu, plural underscore table. Nah, seperti ini. Kita enter. Nah, di sini migration-nya sudah jadi, teman-teman. Nah, ini boleh dibuka. Ini ada timestamp-nya ya. Jadi tanggalnya tuh lihat. Nah, ini boleh diklik, dibuka seperti ini. Nah, ini adalah migration-nya. Ada nanti up-nya adalah kita buat tabel namanya post. Tapi tabel postnya di sini hanya ID dan timestamp-nya doang. Sedangkan kita pengen post itu ada judul, ada body tadi ya, title, body, dan juga mungkin pemilik postnya siapa, yang ngepost siapa, seperti itu. Nah, jadi kita tambah lagi $table pakai panah. Nah, kali ini kita buat dia string, namanya adalah title, sama seperti ini. Kemudian lanjut table lagi untuk si bodinya, isi dari postingannya. Nah, untuk body ini kita pakai long text ya, long text karena nanti dia panjang. Namanya misalnya adalah body. Tambah satu lagi, jadi biar ini titik koma, biar ketahuan siapa yang posting, kita kasih ID-nya. Jadi $table, kita tambahkan foreign key ya, atau foreign ID. Nah, sebagai ini foreign ID ini foreign key, tapi pakai ID dari tabel lain gitu. Dalam hal ini tabel user yang akan kita pakai. Untuk namanya misalnya kita kasih user underscore ID. Nah, ini nanti ngambil ID-nya dari user seperti ini. Nah, untuk hubungannya kita pakai constraint seperti ini, titik koma. Nah, untuk migration-nya udah jadi. Tinggal di migrate untuk supaya dia akan membuat table post. Jadi nanti table post-nya akan nambah di sini. Di sini kan belum ada. Nah, kita baru buat migration-nya, tinggal kita run atau kita jalankan migration-nya ya. PHP artisan migrate. Enter. Oke, di sini create post table-nya done. Kita cek dulu di sini. Nah, di sini baru ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tabel. Nggak ada tuh yang namanya post. Kita refresh. Nah, postnya udah ada. Kita cek, boleh dibuka strukturnya. Dia ada ID, timestamp-nya ada, title, body, dan user ID. Oke, sekarang sudah ada.
Nah, terus gimana untuk mengisi tabel ini ketika orang melakukan posting gitu ya. Jadi ketika diklik tombol post ini, harusnya dia akan ambil title dan body untuk masuk ke dalam basis data tersebut. Nah, untuk itu teman-teman, boleh kita akan lanjutkan lagi di bagian controllernya. Oh, atau mungkin untuk postnya jangan di user controller. Kita buat controller satu lagi ya. Karena ini untuk user aja, untuk regis, login, logout gitu ya. Nah, kalau untuk post mungkin kita bikin post controller. Jadi di sini kita bisa PHP artisan make controller. Kita beri nama misalnya adalah post controller. Nah, ini huruf pertamanya dibuat besar seperti ini ya. Hub. Nah, sudah berhasil. Nah, sekarang sudah masuk di sini. User controller boleh dibuka. Post controller, sorry. Nah, di post controller ini kita akan buat ya. Jadi dia akan ngambil data dari dari si form posting tadi ya. Kemudian kita akan masukkan ke base data. Itu aja dulu. Nah, untuk itu kita buat fungsinya ya teman-teman. Misalnya kita beri nama untuk fungsinya. Ini kita buat public ya. Public function. Kita kasih nama misalnya adalah create post. Misalnya kayak gini. Create post. Nah, untuk create post ini nanti kita akan ambil data yang masuk. Kayak tadi kita pakai metafor request ya. Request $request. Nah, kemudian di sini kita akan pertama akan memvalidasi dulu ya title dan bodinya. Untuk validasi ya sama kayak yang di login ini, yang di user controller yang fungsi login. Untuk validasinya kita kopas aja kayak gini sampai titik komanya. Nah, di sini kita paste, boom. Nah, untuk ini nggak ada email ya, tapi pakainya apa namanya title ya, title dan body. Nah, jadi dia harus wajib diisi. Nah, tapi ketika body diisi, kita juga harus singkirkan namanya adalah strip tag ya. Karena kita nggak mau nanti title dan body yang diketik user itu jadi ada tag HTML-nya. Jadi kita strip tag-nya. Caranya ya kita bersihkan dulu $data seperti ini. Yang kita mau adalah si pertama title. Kita akan strip dulu menggunakan strip tag. Strip fungsinya ini ya, strip tag. Nah, parameternya adalah data tersebut, data title. Jadi datanya di strip dulu baru dimasukkan ke variabel yang sama. Kayak gini. Data title di strip dulu baru masuk ke sini. Jadi data yang baru itu untuk title-nya sudah nggak ada tag-nya. Nah, lakukan hal yang sama juga pada bagian body. Ya. Oke. Oke, setelah dibersihkan kita bisa create ya. Tapi ntar dulu. Oh ya, sebenarnya ada satu lagi nih. Dia kan ada title, body sama ID-nya ya, ID dari siapa orang yang postingnya. Jadi di sini $data yang user ID-nya juga harus diisi nanti, user underscore ID seperti ini. Kita ambilnya dari mana? Dari session ya, dari dari authentication ya. Jadi pakai out, kita ambil ID-nya. Kita yang ID ambil. Nah, jadi ID dari user yang masuk itu akan masuk ke data user ID. Nah, ini akan kita create untuk masuk ke dalam basis data. Tapi masalahnya adalah sebenarnya untuk membuat itu kita kan tinggal buat seperti ini ya, post, kan namanya post ya. Ketik double colon create
seperti ini. Kita kan maunya langsung seperti ini ya. Kita masukkan datanya sehingga nanti dia akan langsung otomatis masuk ke database. Ini hal yang kita lakukan di user controller ya. Di user controller ketika melakukan registrasi itu. Jadi untuk memasukkan ke base data cukup melakukan create seperti ini. Tapi ya masalahnya untuk user itu memang sudah ada modelnya. Jadi dia bisa langsung nih. Modelsnya sudah ada di folder models, ada user.php. Ya, sedangkan untuk post itu nggak ada, post.php-nya nggak ada di sini. Nah, maka kita harus buat dulu. Tapi sebelum itu ini butuh apa namanya? Ini dulu ya, butuh dilakukan apa namanya? Pembuatan model postnya. Baru nanti kita sertakan. Nah, di sini kita akan tambahkan satu file lagi yaitu di dalam folder models yaitu post.php. Nah, untuk menambahkannya kita pakai php artisan make. Jangan di sini. Kita klik di terminal php artisan make titik 2 model. Untuk namanya ini aja, post ini aja ya, post. Nah, ini masih kuning karena postnya belum ada. Kita buat sekarang. Nah, di sini sudah ada di folder models post.php. Tinggal kita buat modelnya, teman-teman. Nah, untuk modelnya tentunya kita harus buat labelnya. Sebenarnya kita udah pernah belajar ya waktu di pertemuan, agak lupa, mungkin 3 atau 4 pertemuan yang lalu ketika membuat model seperti itu, materi membuat model. Nah, jadi kita akan buat modelnya, kita buat labelnya, teman-teman. Pertama ya, kita akan gunakan hash factory dulu. Jadi use hash factory. Nah, ini satu. Kedua, kita bikin labelnya. Untuk labelnya kita buat protected $label atau data yang bisa diisi, kolom yang bisa diisi. Nah, kita akan isi apa aja yang bisa diisi, kita akan tentukan di sini. Kita pakai kurung kotak ya. Kita masukkan satu-satu. Kita enter dulu aja biar rapi. Yang pertama title, bisa diisi. Kemudian yang kedua adalah body-nya. Yang ketiga adalah user ID. Nah, jadi di sini udah ada 3 nih labelnya. Kita boleh save. Nah, karena udah ada 3, maka title, body, user ID sudah bisa dimasukkan ke sini, ke $data. Tapi kita harus sertakan dulu, teman-teman. Untuk apa namanya? Si path-nya harus kita sertakan di sini ya. Kita use. Nah, tapi kalau use itu sebenarnya kita bisa lakukan seperti ini, langsung ke quick fix. Ini disuruh use app model post. Tapi ini premium ya. Jadi kalau pakai yang gratisan kita ketik manual aja. Use app models post. Jadi kita mengakses si ini nih. App models post. Kita use di sini. Use app, pakai garis miring kebalik, model, pilih yang post. Nah, seperti ini. Ya, sudah tidak ada kendala lagi. Nah, harusnya ini kita sudah bisa coba untuk membuat posting pertama kita. Oke. Nah, di sini kita tadi login di akunnya Leo Van Sandi ya. Kita isi title-nya misalnya post 1. Nah, kemudian apa yang ingin dibagikan? Sebenarnya nggak ada sih. Coba aja. Misal seperti ini. Oke, kita akan coba lakukan post. Nah, ini belum ada langkah selanjutnya ketika post ya. Jadi dia tidak di-redirect kemana-mana, tapi harusnya title dan body dari postingan kita sudah masuk ke database. Kita cek di sini sekarang, kita refresh. Title, body, user ID. Oh, di sini belum masuk.
Oke. Nah, kita cek lagi. Setelah di post create, tapi dia belum masuk ya, teman-teman. Nah, kita redirect dulu ke halaman utama ya, teman-teman ya. Kita coba setelah post, kita coba return ya. Nah, mungkin memang harus ada returnnya. Return ya. Nah, kita redirect ke halaman, mungkin tetap di halaman ini aja, mungkin kayak gitu, tetap harus dilakukan. Nah, kayak gini. Nah, kita save ulang. Kita isi untuk title-nya tadi post 1. Enggak ada sih. Nyoba aja. Nah, coba ya. Kita klik post. Nah, kita cek lagi apakah sudah masuk sekarang. Kita refresh. Oke, sepertinya belum masuk nih. Di post. Oke, kita coba lagi. Nah, kita cek nih kira-kira apa penyebabnya. Nah, untuk modelsnya sudah ada. Labelnya sudah jadi. Nah, kita cek lagi. Apa jangan-jangan kita belum arahkan ke sana ya? Kita cek dulu. Cek dulu di home tadi. Nah, ini yang udah nggak kepake di kelas aja. Login home. Nah, jangan-jangan form post kita belum mengirim ke sana. Nah, mana yang post. Nah, ini dia, ini formnya. Oh iya, actionnya malah ke login. Nah, ini salah. Harusnya kita arahkan ke post gitu ya. Posting misalnya. Ya, atau buat posting aja lah udah namanya. Posting. Nah, kemudian kita buat rutenya di web. Nah, ini belum ada memang ya. Jadi, kita copy aja yang ini. Ternyata memang belum ada route ke sana ya. Pantas dia belum bisa. Nah, untuk ini kita ambil yang tadi yang posting. Jadi, kalau ada form yang ngirim metodenya apa namanya? Actionnya ke posting, kita akan arahkan ke post controller ya, bukan user controller lagi. Post controller seperti ini. Kemudian ke fungsinya tadi namanya adalah create post. Ini perhatikan penulisannya sama ya, create post. Ini yang di post controller, yang ini fungsinya create post. Oke, nah ini kita simpan, tapi post controllernya belum dikenal. Coba kita tambahkan, dia harus tambahkan ini nih. App http controllers post controller. Nah, tapi ya udah kita ketik manual. Use app miring http miring controllers miring post controller. Nah, sekarang rootnya udah jadi, harusnya sudah bisa posting ya. Kita coba lagi. Nah, kita isi tadi post 1 ya. Enggak ada, udah ada, cuma nyoba. Nah, ini aja. Post. Boom. Nah, sekarang kita cek lagi apakah masuk ke sini. Refresh. Nah, sudah masuk. User ID-nya adalah 3. Kenapa? Karena yang posting adalah si Leo Van Sandi. Yang ini nih. Coba kita lihat di tabel users. Leo Van Sandi, ya ID-nya 3. Nanti mungkin kalau si Ballerina Cappuccina nih,
atau cappuccino asesino kapu@gmail.com mungkin yang login, ya mungkin nanti postingannya jadi ID-nya satu. Tapi kita coba dulu. Ya, misal kita log out dulu. Nah, terus kita login lagi tapi ke emailnya si kapu@gmail.com, si ID 1. kapu@gmail.com. Nah, saya udah lupa passwordnya, tapi mungkin sama kemarin kayaknya ya, admin 12345. Nah, coba dulu. Nah, iya benar. Save. Nah, sekarang kita posting dari akunnya si Kapu. Jadi title-nya post Kapu. Banyak pikiran mah misalnya. Post. Nah, kita boleh cek di sini di tabel post. Nah, post Kapu banyak pikiran mah user ID-nya 1. Artinya yang ngepost adalah si Cappuccino Asesino ya, yang punya ID 1. Jadi setiap postingan itu sudah ketahuan siapa yang ngepost. Tinggal nanti kita arrange, kita atur bagaimana caranya setiap postingan itu kita bisa komen atau berinteraksi pada postingan punya orang lain, seperti itu. Dengan cara mengidentifikasi user ID-nya. Tapi untuk itu mungkin kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan dicoba. Jika ada yang ingin didiskusikan, silahkan didiskusikan nanti ya. Oke, mungkin itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.